Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Cergam Seram. Kali ini merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh ibuku. Walau kisah seram ini terjadi puluhan tahun yang lalu, namun kisah ini sangat membekas bagi warga Simabur, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kisah yang diceritakan ibuku ini merupakan kisah seram yang dialami oleh Mak Uniang atau Pak Uniang, salah seorang penjual sate sekaligus warga kampung Simabur di mana keluarga ibuku tinggal. Pak Uniang seorang pria paruh baya yang kesehariannya adalah seorang pedagang sate di pasar Simabur. Selain menjual dagangan satenya di pasar kampung tersebut, kerap Pak Uniang menjual satenya di pekan atau di pasar kota Batu Sangkar. Umumnya di daerah Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah kabupaten, pasar-pasar atau pekan ada hari-hari tertentu di mana pasar atau pekan tersebut akan ramai dengan jual beli. Seperti di pasar Batu Sangkar, di mana hari pasarnya jatuh pada hari Kamis. Hari Kamis itu, Pak Uniang telah mempersiapkan dagangan satenya di pasar Batu Sangkar. Beliau telah rampung membenahi lapak kecilnya dan tinggal menunggu pembeli. Waktu pun terus berjalan. Hari pun semakin siang. Namun entah kenapa, di hari Kamis itu tidak begitu banyak pembeli sate yang mampir ke lapaknya. Singkat cerita, hari pun telah beranjak sore. Beberapa lapak para pedagang telah membenahi dagangan-dagangan mereka untuk kembali dibawa pulang. Karena semakin sore, pasar akan semakin sepi pengunjung. Begitu juga dengan Pak Uniang. Pria separuh baya ini pun mulai membenahi dagangannya yang masih banyak tersisa untuk kembali dibawa pulang. Ia tidak habis pikir. Biasanya dagangan satenya selalu habis terjual. Namun entah kenapa pada hari Kamis itu masih banyak tersisa dagangannya. Pasar pun telah sepi. Pak Uniang yang telah membenahi dagangannya dan mulai beranjak dari lapaknya. Ia pun berjalan keluar pasar memikul bakul satenya menuju jalan raya di mana ia akan menumpang angkutan pedesaan. Beberapa menit telah berlalu, namun rupanya angkutan pedesaan yang ditunggu pun tak kunjung datang. Karena pada masa itu mobil angkutan masih sangat jarang, apalagi di daerah kabupaten atau di pedesaan. Karena sudah terlalu sore, akhirnya Pak Uniang pun memutuskan untuk berjalan kaki agar segera sampai di rumahnya. Cukup lumayan jauh Pak Uniang berjalan kaki menuju kampungnya. Sesekali ia berhenti menghilangkan rasa lelahnya. Sepanjang perjalanan, ia berharap agar ada orang-orang yang membeli dagangannya yang masih tersisa banyak. Ketupat masih ada beberapa ikat dengan kuah sate yang masih banyak. Pak Uniang terus berjalan memanggul satenya. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang. Kini jalanan yang ia lalui semakin sepi dan gelap pun mulai menutupi langit. Pak Uniang terus memacu langkahnya menyusuri jalanan kabupaten yang di kiri kanannya mulai terlihat rimbunan semak belukar dengan pohon-pohon besar di tepi jalan tersebut.
Jalan yang ia lalui itu disebut oleh warga kampung adalah Jalan Sungai Runciang, karena di belakang rimbunan semak belukar itu terdapat jurang yang dialiri oleh sungai kecil yang konon merupakan tempat yang sangat angker. Tinggal beberapa kilo lagi, Pak Uniang akan memasuki desanya. Namun tiba-tiba Pak Uniang mendengar suara seorang wanita yang memanggil-manggil namanya. Dalam keremangan malam itu, di pinggir jalan terlihat seorang wanita yang berparas cantik melambai-lambaikan tangannya memanggil-manggil nama Pak Uniang. Dan di belakang wanita itu terlihat sebuah rumah besar yang cukup megah. Kemudian Pak Uniang pun menghampiri wanita tersebut. Pak Uniang, satenya masih ada, Pak. Masih banyak satenya. Saya beli semua satenya, Pak. Nanti tolong diantar ke rumah saya ya, Pak. Iya, Bapak bikinkan dulu. Kemudian wanita berambut panjang serta berpakaian putih itu pun segera berlalu dan masuk ke dalam rumah besar tersebut.